Saya Bobi Agus Ramdan selaku Ketua Majelis Zikir Halaqah Al-Istighosah mengucapkan banyak-banyak terima kasih, yang mana pada malam hari ini kita Pondok Pesantren Halaqah Al-Istighosah telah melaksanakan pengajian bulanan yang rutin setiap bulan kita laksanakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diisi oleh Kiai Haji Hasib Adnan dari Bakung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita masih bisa kumpul di Pondok Pesantren Halaqah Al-Istighosah dalam rangka pengajian rutin bulanan yang alhamdulillah forum BPD Cikarang Utara sekalian memberikan santunan kepada anak-anak yatim yang berjumlah alhamdulillah pada kesempatan ini kami dari forum bisa mengalokasikan, bisa berbagi dengan fakir miskin sekitar 100 anak yatim. Dan itu kami berharap kedepannya juga para anggota BPD se-Cikarang Utara ini akan insya Allah akan rutin kita laksanakan setiap tahunnya. Mungkin nanti akan bergilir di desa-desa yang ada di Cikarang Utara ini. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semua jamaah pengajian bulanan yang saya hormati, saking lama Hasim Adnan baru nongol lagi ke sini, berasa asing dan berasa orang baru. Tadi gak hampir keder kelewat sampai ke Lemah Abang. Iya, apakah saking lama orang ke sini apa yang udah tua kali ya? Udah tua kali ya. Maklum umur saya sekarang udah 27. Nah, iya anaknya. Saya tetap merasa haru dan kagum kegiatan-kegiatan di Pondok Pesantren Al-Istighosah yang selalu menyuarakan kebenaran, menyuarakan agama, dan selalu menerbitkan generasi-generasi yang menjadi manusia yang berkualitas terlahir dari Pondok Pesantren. Betul Pak? Segeblek-gebleknya kayak santri pasti ada didikan yang berharga,
tinggal dia memposisikan di saat kapan akan mengembangkan dan mengamalkan ilmunya. Betul Ibu? Jangan pernah bosan Bapak Ibu anak pesantren di sini. Apa yang Bapak Ibu keluarkan buat anak yang pesantren itu Allah teramat sangat memperhatikan. Akan jadi nilai ibadah dan menjadi keberkahan dalam hidupnya gara-gara anaknya di pesantren. Umur panjang sehat walafiat berkah selamat dunia akhirat gara-gara anaknya di pesantren. Oleh karena itu, salah satu untuk mengamalkan firman Allah yang tadi dalam mukadimah saya baca, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum naro. Salah satunya itu Bapak Ibu, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari ancaman siksa neraka. Salah satunya bapak dan ibu mengantarkan anaknya di pesantren supaya dibina dan terarah kehidupannya. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ke muka bumi ini di tengah umat ini. Fungsi dan tugasnya adalah liutamima makarimal akhlak, untuk membenahi akhlak budi pekerti manusia. Sedangkan tidak ada didikan akhlak yang berkualitas, yang bermutu, melainkan di pondok pesantren. Atau timbang nyebut tren mah atuh ibu, pesan gitu ngapa? Ya Allah, di pesantren dididik yang bener sama guru-guru, sama kiai, sama ajengan. Moal ajengan kudu namanya ngajarin muridnya, toh besok malam menyolong ayam ya. Gua pengen makan bekakak ayam. Pernah nggak kiai ngajarin begitu sama santri? Kiai geblek murunan. Garong yang nggak pernah begitu ngajarin anaknya, nyuruh bener walaupun garong bapaknya. Ya Bu, iya. Sepi amat ini. Apa khusus ngedengerin, apa tidur? Jadi curiga dikit saya ini. Tadi kata Bapak Kiai malam ini banyak barengan yang hajat. Yang hajat sengaja ngebarengin jangan sampai hujan. Sebab acara di sini belum pernah kena hujan. Jadi yang hajat pada ngebonceng malam ini. Apa emang benci sama saya kan? Jangan ngundang Hasim Adnan, dia mah kawin melulu. Iya, serba salah. Abong Ustaz kudu ngejablay. Iya. Sekarang mah ibu jablay laku. Kenapa? Murah, masih mahalan cabai jablay. Sekilo sampai 180. Jablay mah gocap ya udah jonjon. Itu game masih nego Pak. Iya, ada yang jigo hadiahnya seblak 2 mangkok. Iya, lanjut ibu. Ku anfusakum wa ahlikum naro.
jaga dirimu dan keluargamu dari ancaman neraka. Logika mau dan nerima. Kenapa Allah menyuruh kita menjaga diri dan keluarga dari siksa neraka? Kan masih di dunia. Betul nggak, Bu? Musibah banyak di dunia, bencana banyak di dunia, kecelakaan segala apa, malapetaka banyak di dunia, gunung meledung di dunia. Noh, Pakistan sekarang banjirnya dahsyat di dunia, wabah penyakit banyak di dunia, diabetes atau kencing manis. Mau Bapak kencing manis? Padahal mah enak itu, ngopi tinggal kasih kopi, teh manis tinggal ngasih tehnya. Embung Pak Ustadz, dengan kencing bojengkol saya mah daripada kencing manis. Stroke repot, apalagi 2 truk. Darah tinggi, liver, ginjal, tumor ganas, tumor kalem. Paling berat-berat itu penyakit. Yang entengnya mual, mules, perih, kembung, peromah obatnya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Kayak seakan-akan Allah menganggap peduli bencana apapun yang menimpa di alam dunia ini. Tapi yang teramat sangat dikhawatirkan kalau bencana di akhirat nanti, yakni masuk ke neraka. Ya Allah, ya Rabbi, bagaimana sistem atau cara menjaga diri dan keluarga dari siksa neraka? Kita lihat kalimatnya, naron menggunakan nakiroh, belum mutlak langsung neraka, melainkan sebab untuk bisa masuk ke neraka. Bisa jadi kekayaan menyebabkan masuk ke neraka karena kayaknya nggak pernah sedekah, nggak pernah zakat, karena kayaknya nggak pernah kenal dengan fakir miskin, nggak pernah kenal dengan para yatim. Naron itu bisa jadi kekayaan yang bakal mendorong kepadanya kejebrus ke neraka. Ya Allah, baik-baik Ibu, jangan sampai begitu. Atau punya anak, gara-gara punya anak sampai nggak sempat ngaji, nggak sempat sholat, sibuk terus. Kepengen anak diturutin emak, pengen ke Megati, naik Dora ke sono sampai semobil Dora ke Megati. Ngaji kagak, sholat kagak, bocah berenang emaknya ngikut berenang. Udah gitu orang bisa berenang kelelep. Pas diperiksa teh orang walahir. Majlis taklim mendekat kupingnya kelewat baik-baik Pak. Bisa jadi itu anak cucu teh penyebab masuk ke neraka, sebab gara-gara punya anak punya cucu sampai nggak sempet ke majlis taklim, sampai orang kenal ustad aja. Emang benar. Ya Allah, bangetan amat. Di kampung saya di Bakung itu berapa puluh tahun ada yang belum kenal nama saya. Goblok banget orang. Ya Allah, ku anfusakum wa ahlikum naron. Nggak sedikit apa orang sampai lupa, boro-boro sampai punya anaknya baru bunting yang malas ngaji.
Emang bener alasannya banyak banget po, bukan gak pengen ngaji teh, enak baik perut, bawaannya lemes, kepala pada nud-nudan, mata pesing beranyai begitu, gitu emang bawaan ngidam. Tapi ada dangdut mah nyampe, bawa sapu sama arit. Takut anaknya kesambet berenang. Iya, sekalian memegebotan malaburan, lari sono pesawat. Sama orang bunting namanya sapu laku, kursi mah nggak dibeli. Begitu, awas. Atau bisa jadi karena jabatan, nggak peduli apa jabatannya, sampai jauh diri dari masjid, lupa sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dia punya jabatan nggak amanah, nggak adil, bisa jadi itu jabatan mendorong dia kejebrus ke neraka. Teng dolet doteng not nong. Ya Allah ya Robi, naron itu teh naron. Abong-abong warung-warungnya lame, banyak langganan, dagang lotek seharian sampai 20 juta keuntungan. Orang 2 truk kangkung modar pengotek itu, sampai orang sempet ngaji nggak sempet sholat. Itu orang masuk ke neraka kaurugan lotek, lupa ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lotek teh naron, neraka. Ngasih air botol kecil begini, lagi menghemat. Terusin Bu ya. Sampai mana tadi? Lotek ya, nyampe lotek. Naron itu teh neraka. Kampung saya kemarin ngaji sampai perek, kalinya kering, banyak anak betrik pada ngancok. Yang datang ke majelis taklim cuma 5 orang. Udah saya liburin, saya ngikut lagi ngancok ke sana. Naron tuh ngancok bebek. Lah ngaji sampai libur, bareng-bareng sama ustadznya neraka. Ya Allah ya Robi, mau kemana hidupmu, lagu apa? Allah sampai segitu sayangnya sama kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Bye-bye. Gara-gara cantik lupa daratan, gara-gara ganteng lupa daratan, sampai ogah sujud bangga dengan kecantikan. Saban hari ke salon lagi, ke majelis taklim mah kelewat bae, akhirnya mati kesetrum memelistik salon. Modar loh, naron bye-bye. Ya Allah ya Rabbi, sandiwara dunia teh apa udah sering ngedengerin bahasa Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di situ enggak kehidupan dunia ini melainkan keindahan yang memperdaya. Ya Allah ya Rabbi, bila mana kita rasa bangga dengan apa yang ada di alam dunia, maka kebanggaan itu akan berubah menjadi kecewa besar. Begitu kata Imam Ghazali.
semakin cinta terhadap dunia, semakin berat dan kecewa dikala berpisah dengan dunia. Yaman bidunya hustagol qadarahu tulul amal aulam yazal fi ghaflatin hatta dana minul ajal. Ngerti enggak Bu? Bodo amat mengerti kagak dengerin gue. Al mautu yati baghtatan wal qabru sunduqul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Bapak Ibu, ini sindiran buat orang yang hubud dunia, orang yang sibuk sama dunia, siang malam pagi sore sibuk ngurusin dunia, ngalor ngidul ngulon ngetan sibuk ngurusin dunia. Gelang udah begubod debu segede pelek beca. Ngaji ge bukan pengen ngaji, pengen ini bae itu pamer begini bae itu sampai cerek. Punya kalung apa nyekek leher mati bulangsak apa punya kalung. Ya Allah ya Robi, qad garahu tulul amal, sungguh ia telah terpedaya dengan banyaknya angan-angan, panjang ngantai cita-cita, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, baju bini gak ada yang utuh. Ya Allah ya Robi, mula gua apa hidup? Aulam yazal fi ghaflatin, atau umum orang yang cinta dunia mah banyak lupa, banyak segala hal ditinggal, ghaflah hidupnya karena sudah merasa hebat dengan dunia, merasa bahagia dengan dunia, merasa terhormat dengan dunia, pasti nilai-nilai ibadah dilupakan. Aulam yazal fi ghaflatin, ghaflah dalam hidupnya. Paham Bu? Iya. Lanjut Pak. Atadana minhul ajal, nggak sadarkan diri ajal menjemputnya. Kampung saya kemarin belum seminggu kali, memang lagi musim nandur ke sawah Ibu. Iya, penyakitnya kumat Bu, mati di galengan. Nggak sadar Ibu ajal menjemputnya. Pan ada canyiannya gitu. Bila Ijrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Itu kalau mati normal pembaringan. Kalau kena sengat listrik nyangkut tiang listrik. Kalau mati kebakar ya angus gosok. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Masya Allah, bukan menggigil dingin biasa, melainkan menggigil dan dingin yang menakutkan dan mengerikan, karena dingin gigilnya datangnya Ijrail untuk mencabut nyawa kita dan mencabut segala apa yang kita punya di alam dunia. Udah begitu mah apa boleh buat? Tai kambing bulat-bulat, dae potai putu tai. Ya Allah ya Rabbi, atadana minhul ajab. Al-mautu ya'ti baghtatan, kematian itu datangnya baghtah, mengagetkan, menakutkan, mengerikan. Padahal cuma 3 huruf. Tiga huruf. Yang pertama mim, yang kedua waw, yang ketiga
Tapi walaupun 3 huruf ini sanggup meluluh lantakan keindahan dunia, sanggup melorot apa yang kita punya, pakaian yang kita punya sampai 3 lemari. Dengan 3 huruf ini habis semua, nggak ada yang dipakai. Yang dipakai kain kafan. Taek to taek, kutu taek. Ya Allah, Pak. Maut, mobilnya banyak, dari mulai Fortuner, Pajero, Innova, Avanza, Xenia, Baleno, Sulna, CRV, BRV, HRV, Nissan, Zuko. Ya Allah, ya Rabbi, dengan 3 huruf ini sanggup menggantikan mobil terakhir kurung batang taek taek kuto taek. 3 huruf, pangkatnya setinggi langit, gelarnya depan belakang penuh. Dengan 3 huruf semua gelar lenyap, nggak ada sebutan, yang ada mayit. RT mati, usoli ala hadal mayiti, RT nya nggak kesebut. Lurah mati, usoli ala hadal mayiti, lurahnya orang tersebut. Camat mati, usoli ala hadal mayiti, camatnya orang tersebut. Taek to taek, kuto taek. Bupati, polisi, jenderal, kali di sini mentang-mentang jenderal yang mati pas isolatin usoli ala hadal jenderali, oh nggak ada. Maut cuma 3 huruf. Rumah megah mewah laksana istana, tapi kalau sudah datang yang 3 huruf ini berubah dan sanggup memindahkan kita dari divan yang begitu indah, ukiran jati yang begitu indah, tapi sanggup memindahkan kita ke rumah terakhir, lobang 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 kubur. Dae to dae kutu dae. Ayo coba. Ya Allah, ya Rabbi. Lagi hidup maafan, makanan apapun dimakan. Lotek, seblak, ketofrak, martabak, uduk. Ya Allah, ya Rabbi. Kekokak, bernuk. Ya Allah, jangan sampai bosan kumpul ngariung dengan ulang. Dunia dekat kiamat udah, yang pada nyantai baik. Jauhin Bang Emo. Jemaah ngaji saya emang jemaah Bang Emo, serba salah, disinggung pada purik enggak ngaji. Ya Allah, baik-baik, baik-baik. Lihat ayam noh, ngorek-ngorek aja udah. Nggak kudu begono begini, pusing mikirin. Iya, pengen punya motor baru, pusing. Apalagi mobil gede ya, punya rumah. Orang betah hidup gitu teh, capek nggak puguh, kasih tua, penyakit banyak, mati dah. Aduh ya Allah, bye-bye, deketin kiai kita. Lanjut Bu. Tadinya saya malam ini mau ke Lampung, karena kejauhan saya batalin.
Lanjut Pak. Belum apa-apa, masih tatalu ini. Kalau topeng masih tumbleneng belum buka lelakon. Ya Allah ya Rabbi, itu hatta dana minhul ajal al mautu ya'ti baghtah. Maut mim waw tak, tapi dahsyat luar biasa pengaruhnya. Memisahkan suami dengan istrinya, memisahkan orang tua dengan anaknya, memisahkan manusia dengan kekayaan dan jabatannya, memisahkan segala-galanya. Simpelnya disebut meninggal dunia. Ayo kita baca selawat bareng-bareng yuk. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirir asrar wa thir yaqil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adadani amillahi wa ibdali al maut ya'ti baghtatan. Nyatanya tiga huruf ini mengandung tiga arti. Yang pertama mim makhudatun bil qahri, dicabut si nyawa dengan paksa. Siap nggak siap harus siap. Dato tai kutu tai. Makhudatun bil qahri, dicabut si nyawa dengan paksa. Nggak peduli keadaan kita seperti apa, udah waktunya terjadi mati kita. Ya Allah ya Rabbi. Yang kedua huruf waw. Apa itu wawunya? Waqi'atun bila ikhbar, terjadinya kematian tanpa ada kabar, tanpa ada informasi. Padahal mah banyak HP, apa salahnya atuh Ijroil teh miskol kan? Pas begitu miskol, telepon nyambung, waboan sama kosono. Waqi'atun bila ikhbar, terjadinya kematian tanpa kabar. Ya Allah dahsyat ibu bapak. Yang ketiga tak apa tanya, turja'ul arwah wal a'mal ilallahi ta'ala, dikembalikan ruh dan amalnya menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Mana mobilnya? Bukan bagian, karena itu milik Allah. Mana harta sawah kebunnya? Nggak ada. Rukonya nggak ada, kontrakannya nggak ada. Mengkaning punya 600 pintu, kok pintunya doang? Yang menghadap Allah ruh dan amalnya, karena ruh yang dibawa adalah amal dan amal ngikut terhadap ruh. Ya Allah, yang sekarang kita kurang begitu open sama yang namanya amal. Yang penting senang, bahagia, kaya dan segala macamnya. Amal kurang di open. Betul Pak? Iya. Sehingga yang dideketin orang-orang hebat di dunia, merasa bangga dekat dengan bupati, merasa bangga dekat dengan jenderal, merasa bangga dekat dengan menteri, merasa bangga dekat dengan presiden dan segala macamnya. Karena emang tujuannya atau himmatnya fid dunya. Sementara orang-orang yang hatinya mulia dengan ketakwaannya, taqarrubnya ila Allah subhanahu wa ta'ala, sujud kepada Allahnya,
Ini merupakan amal kita. Kita nggak pernah sempat untuk menghitung muhasabah diri. Ada berapa pahala gua kaya di alam dunia, apakah kaya nanti di akhirat? Nggak sempet itu gitu. Wal qabru sundukul amal, itu kuburan petinya amal. Nggak ada yang bawa apa-apa karena peti amal. Kali di sini begitu orangnya dikubur, terus TV-nya, terus motornya, terus mobilnya, berapa hari gali kuburan? Karena sundukul amal udah lepas semua. Andai kata ibu niat ngebekelin emak nih 5.000 buat beli cendol di sono, jadi api neraka itu. Paham ibu? Ya, sop kambing udah mulai dibawa no. Bikin kurang konsentrasi ceramah. Iya. Enaknya kalau ngaji di sini begitu. Pertama silaturahim, yang kedua ngincer sop kambing. Ini mah ada ketiga nih, disuruh ceramah. Alhamdulillah istiqomah. Pondok pesantren Al Istighosah ini, kita semua berharap dan berdoa semoga anak-anak kita menjadi ulama. Amin. Karena harta yang paling berharga anak menjadi ulama. Amin. Kalau jadi bos cilok, bos somai ya, belum tentu ingat kita. Tapi kalau jadi anak yang soleh jadi ulama, setiap nafas selalu mengirim doa kepada kita. Isbir ala ahwaliha, hadapilah bagaimana pakai dahsyatnya peristiwa ahli lubang kubur di alam kubur. La mauta illa bil ajal, nggak ada bahasa mati kecuali datangnya ajal. Oleh karena itu dalam segi ibadah Allah menganjurkan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, bersegeralah lari menuju ampunan Allah, ai ila ma yastahiqu bihil magfirah, lari kepada suatu amal-amalan yang berhak mendapat ampunan Allah. Ngaji, sholat, puasa, sedekah dan sebagainya. Setelah dosa terkikis dengan ibadahnya, dosa habis dengan ngajinya, dosa habis dengan sholatnya, dosa habis dengan segala macam ibadahnya, baru sambungannya wajannatin. Meureun panjangnya mawasari'u ila jannati rabbikum, tapi cukup menggunakan atap wajannatin. Setelah dosa terhapuskan, baru ada wajannatin, nyampe ke surganya Allah. Itu perlu proses ke surga. Betul? Dihapuskan dulu dosa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kemudian wajannatin, Allah langsung memberikan sifatan surga supaya hati tertarik, hati terpesona, hati begitu terpikat berat kepada surga. Wajannatin araduhas samawati wal ard, luasnya mengalahkan 7 lapis langit dan bumi. Wih, dunia yang begini kecil kita betah banget, bari susah penyakitan gede utang betah be bu ya. Coba ada orang susah penyakitan utang gede, samperin nama ibu, wah hidup susah baik, penyakit orang waras-waras, utang banyak, besok mati ya wah ya. Apa lu ngomong? Lu yang modal marah banget. Apalagi yang namanya surga. Arduhas samawati wal ard, lebih luas daripada langit dan bumi. Tapi di akhir ini ayat, aduh, tipis harapan. Wa'indat lil muttaqin, disediakan untuk orang yang takwa, takluk tunduk kepada Allah, nurut taat setia kepada Allah, bagiannya surga.
Insya bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati, oleh karena itu di abad modern yang manusianya mudirun, al-istiqdad liyaumil ma'ad jauh lebih penting daripada menyediakan masa depan. Masa depan yang baik adalah al-istiqdad liyaumil ma'ad, nyediain bekal buat balik ke alam kubur. Insya demikianlah sekelumit tausiah, semoga ada hikmah dan manfaat buat kita semua. Apa yang saya sampaikan benernya dari Allah, salahnya di saya sendiri, semoga Allah maafkan kesalahan saya, dan semoga jamaah memaklumi kekurangan dan kekhilafan saya. Khud masafada makadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari Bu, kita bersama-sama angkat tangan untuk berdoa pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuba wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna imanan lillah wa ta'atan lillah wa li rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa ghnina bifadlika amman siwa. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hamina wa la mablagha ilmina. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'i masyayikhina wa ma'allimina wa asatidina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bifali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.